Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tema kita hari ini adalah agen perubahan. Dan bahan Alkitab kita diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tema kita hari ini adalah agen perubahan. Yang pertama, mari kita belajar apa sih itu perubahan? Untuk lebih memahaminya, mari kita belajar dari gambar ini. Ini adalah gambar ulat bulu. Siapa yang suka sama ulat bulu? Nggak ada ya. Orang tidak suka melihat ulat bulu, karena begitu kena kulit, bisa menyebabkan gatal yang luar biasa. Tetapi, kemudian ulat bulu berubah menjadi kepompong. Kepompong membungkus dirinya untuk bersiap merubah bentuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, kepompong berubah lagi menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang bagus dan banyak disukai orang. Dari kepompong yang jelek bentuknya, berubah menjadi kupu-kupu yang bentuknya bagus, berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Dalam proses penyerbukan serangga bisa menghasilkan buah. Jadi, kita lihat di sini ada perubahan bentuk dari ulat bulu menjadi kupu-kupu. Kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada juga seorang raja yang dianggap sebagai agen perubahan. Siapakah dia? Dia adalah Raja Hizkia. Ada yang pernah tahu cerita tentang Raja Hizkia? Raja Hizkia termasuk tokoh pembawa perubahan di negerinya. Selama 100 tahun, para raja di Yudea memerintah tanpa mengandalkan pimpinan Tuhan. Namun, Raja Hizkia berbeda. Ia berani melawan arus. Alih-alih mengikuti jejak raja-raja sebelumnya, ia menetapkan diri untuk memimpin Yudea kembali ke jalan Tuhan. Di tengah perjuangannya, ia jatuh sakit. Hampir mati, ia pun memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan memberinya berkat istimewa. Usianya diperpanjang 15 tahun. Bahkan, Tuhan berjanji menyertai perjuangannya, menyelamatkan rakyatnya dari serangan tentara Asyur. Ini tidak mengherankan. Allah suka memberi berkat istimewa bagi orang yang bisa dipakainya untuk mengubah dunia. Kita lihat lagi, ada tokoh-tokoh di dunia yang juga berhasil mengubah dunia. Misalnya Martin Luther King dan Ibu Teresa. Dunia merasa berutang budi saat mereka meninggal. Dunia menjadi berbeda karena mereka. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita supaya kita bisa juga seperti tokoh yang tadi menjadi agen perubahan di sekeliling kita. Jangan berpikir, gak mungkin lah, susah lah, kan aku bukan anak raja, aku gak pintar, aku gak kaya. Kenapa? Karena agen perubahan itu bukan berarti kita harus seperti satria baja hitam yang berubah bentuk atau harus pintar, kaya. Tapi agen perubahan yang diminta untuk kita adalah bagaimana ketika orang lain melihat kita yang mencerminkan terang Kristus. Mereka juga mau merubah diri mengikut kita agar melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan juga. Terus caranya gimana?
Yang pertama kita lakukan adalah diri kita sendiri harus diubah terlebih dahulu. Kita harus melanjutkan diri terlebih dahulu. Perubahan dalam diri itu harus terjadi sebelum kita menjadi agen perubahan. Saat ini, anak-anak Tuhan yang masih remaja pun ternyata banyak yang sudah hidup di dalam dosa. Apa aja sih dosa-dosa yang sering remaja lakukan? Kita suka berbohong, berantem, tawuran, bohongin orang tua, menggunakan narkoba. Banyak deh pokoknya dosa yang telah ada dalam kehidupan kita, anak-anak remaja. Saudara yang terkasih, firman Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita tidak ikut-ikut arus saat ini lagi. Kita ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang banyak remaja lakukan, tetapi mendukakan hati Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita agar tidak menjadi manusia yang tamak, sombong, dan merasa paling benar, atau menjadi manusia yang lupa pada diri sendiri, sehingga menjadi sama dengan dunia ini. Di tengah situasi seperti ini, sekarang sudah sulit menemukan orang-orang yang mau berkorban atau memberikan pertolongan kepada orang lain dengan tulus hati. Nah, hari ini kita anak-anak Tuhan mau diingatkan agar kita tidak sama dengan dunia ini. Kita tidak terjerumus dalam dosa yang sudah ada di kehidupan anak-anak remaja. Tuhan mau supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Paulus mengajarkan kita sebagai umat ciptaan yang baru untuk sungguh-sungguh mengalami perubahan total dan radikal dalam semua aspek, dimulai dari pikiran, perbuatan, perkataan, dan perilaku hidup sehari-hari. Jangan mudah terbawa arus dunia ini yang menginginkan kita hancur dengan menjauh dari Tuhan dan tidak mengikuti apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan hanya puas dengan perubahan sementara. Tuhan mau kita juga bisa menjadi agen perubahan. Bagaimana caranya? Sebagai agen perubahan, diri kita sendiri harus diubah terlebih dahulu. Kita harus menuntut diri terlebih dahulu. Perubahan dalam diri itu harus terjadi sebelum kita menjadi agen perubahan. Kita harus benar-benar mengingat betapa kemurahan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Kita harus mau membiarkan Tuhan yang mengatur langkah kita. Caranya semua sudah Tuhan ajarkan dalam firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Jadi, kalau mau jadi agen perubahan, yang utama ya kita harus baca Alkitab, rajin berdoa, minta ampun Tuhan. Jangan biarkan hidup kita dikuasai dunia ini dan menjadi serupa dengan dunia ini hanya karena suatu hal yang tidak masuk akal. Biarlah Tuhan memberi kita kekuatan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Agen perubahan yang sejati adalah melalui perbuatan kita yang menunjukkan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua berkomitmen untuk hidup sebagai agen perubahan. Seperti tadi, ulat bulu saja bisa berubah menjadi kupu-kupu, menjadi bentuk yang lebih baik. Masa kita anak-anak Tuhan yang telah diberikan akal dan pikiran tidak bisa berubah menjadi lebih baik juga? Tuhan ingin memakai kita menjadi agen perubahan. Tidak harus perubahan besar. Perubahan kecil pun bisa sangat berarti.
Kehadiran kita bisa menyentuh dan mengubah hidup orang-orang di sekitar kita, membuat orang-orang merasa senang, dikasihi, dan dihargai. Biarlah melalui perbuatan kita, terang Kristus bercahaya dalam diri kita. Amin.